Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya perkenalkan Apoteker Mas Rena Enfam akan menjelaskan mengenai peran farmasi dalam swamedikasi. Sebelum kita mulai, saya berharap semoga hari ini semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Oke, baik, izinkan saya share screen materi hari ini. Peranan farmasi dalam swamedikasi. Pertama, begitu banyak ya Bapak Ibu definisi terkait swamedikasi. Saya ambil satu definisi menurut Badan POM, yaitu upaya yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menggunakan obat yang dibeli tanpa resep dokter guna mengatasi keluhannya. Jadi orang-orang yang berobat tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa berkonsultasi dulu ke dokter. Itu yang dimaksud dengan swamedikasi, artinya mengobati diri sendiri tanpa ke dokter. Nah, ini adalah persentase orang yang menggunakan pengobatan sendiri di seluruh dunia. Paling tertinggi adalah South America, yang paling sering melakukan swamedikasi. Berikutnya, ini adalah data sumber obat-obatan yang ada di ruang responden. Pada hasil suatu penelitian bahwa tertinggi obat yang mereka dapat itu adalah dari apotik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini merupakan hasil riset kesehatan dasar bahwa 86,1% mereka itu swamedikasi menggunakan antibiotik, padahal kita semua tahu kalau antibiotik itu tidak boleh diberikan tanpa resep dokter. Kemudian swamedikasi di era pandemi yang kemarin sempat kita rasakan ya Bapak Ibu, yaitu panic buying ya, panic buying saat pandemi datang, sehingga perlunya swamedikasi nih dari farmasi supaya apa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak membeli vitamin dalam jumlah berlebihan yang sampai kita tuh merasakan kelangkaan vitamin-vitamin tertentu, vitamin D, vitamin E, karena efek dari panic buying masyarakat yang membeli obat vitamin tersebut padahal tidak dibutuhkan, sehingga berdampak negatifnya apa? Kelangkaan vitamin-vitamin tersebut. Kemudian fenomena peningkatan swamedikasi ya Bapak Ibu, karena peningkatan pengetahuan, mudahnya mengakses sumber informasi, kemudian semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan dan perkembangan teknologi. Ini merupakan penyakit yang bisa dilakukan swamedikasi atau tanpa perlu ke dokter, bisa mengobati sendiri ya, penyakit-penyakit sederhana, demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Kemudian ada obat-obatan yang memang diizinkan kita membeli tanpa resep dokter, yaitu obat yang berlogo berwarna hijau, obat bebas terbatas berwarna biru, dan obat keras yang masuk ke dalam obat wajib apotik. Nah, obat-obat ini bisa Bapak Ibu dapatkan tanpa harus menggunakan resep dokter. Logo-logo ini bisa Bapak Ibu lihat pada kemasan obat. Tahapan swamedikasi. Nah, kita nih sebagai orang farmasi harus tahu tahapan melakukan swamedikasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasien, kemudian melakukan pemilihan obat, menginformasikan penggunaan obat. Jangan lupa nih orang farmasi harus melakukan dokumentasi, ya. Kemudian memberikan rujukan, ya. Kemudian informasi obat apa aja yang perlu disampaikan berikut, dari mulai nama obat. Kita sebagai farmasi jangan lupa menginfokan indikasi, cara menggunakan, berapa lama obat tersebut digunakan, apa yang harus dilakukan jika lupa minum obat, mekanisme kerja obat, efek obat, cara nyimpannya, kemudian efek samping, interaksi, dan informasi tambahan lain yang perlu kita sampaikan sebagai tenaga kefarmasian. Kemudian manfaat swamedikasi, pasti nih kita tahu kalau manfaat swamedikasi pertama pasti menghemat biaya karena kita tidak perlu berkonsultasi ke dokter. Kemudian mengurangi beban fasilitas kesehatan seperti BPJS, menghemat biaya pengobatan, kemudian membantu mencegah dan mengatasi penyakit yang lebih berat dengan kita, di mana kita merasakan keluhan langsung kita berobat gitu kan, sehingga mencegah penyakit itu semakin berat. Kerugiannya juga ada Bapak Ibu. Kalau kita sebagai farmasi tidak tepat diagnosa, pasti mengakibatkan penyakit pasien tidak sembuh, memperbesar lagi biayanya sehingga dia harus bolak-balik berobat. Nah, itu adalah kerugiannya, pemborosan waktu atau efek samping yang tidak diharapkan. Ini adalah peran pemerintah
yang mendukung kegiatan kita sebagai orang farmasi. Ada Gema Cermat ya yang menyediakan bahan cetak untuk swamedikasi. Bapak Ibu, sebagai kita seorang farmasi kita sudah dibantu difasilitasi, dan ada aplikasi Halodoc sekarang yang merupakan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri tanpa resep dokter. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita sebagai tenaga kefarmasian. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.